Selamat pagi pemirsa. Kali ini tim inspirasi mengunjungi kembali petani porang yang ada di Desa Gadungan. Kita akan pantau lokasi lain dari penanaman porang yang sudah dilakukan. Bagaimana liputannya? Ikuti liputan kami bersama tim inspirasi kita. Porang Desa Gadungan ya, sedang membersihkan rumput. Kita akan tanya-tanya bagaimana pengembangan porang yang sudah dilakukan serta cara merawat porang dengan baik. Kita akan wawancara ya bersama beliaunya. Selamat pagi Pak. Lagi apa nih tadi Pak Prapto? Ini lagi membersihkan rumput Bang. Oh gitu ya. Apa yang menjadi kendala Pak Prapto dengan pengembangan porang akhir-akhir ini karena musim hujan yang tidak menentu ini? Nah, ketika kendala tanaman porang yang musim hujan tidak menentu karena kita bertanam itu di lahan tanah kering, tidak ada pengairan, itu ternyata seperti ini. Porang itu ternyata butuh air, tidak bisa terlalu jauh dari air. Yang penting porang itu airnya tidak menggenang seperti padi, tapi air harus ada. Oh gitu ya. Itu pertumbuhan yang baik. Kalau seperti ini contoh. Ini baru hujan nggak hujan 1 minggu. Ini kelihatannya pertumbuhan daunnya juga terhambat. Ini berarti saya amati dengan yang ada di hutan, kita bandingkan dengan yang ada di hutan, cuacanya enak, sejuk, tanahnya lembab. Di sini ada perubahan, berarti porang adalah tanaman yang butuh air. Gitu ya. Ya. Antisipasinya seperti apa Pak Prapto? Nah, ini antisipasinya kita tunggu sehari 2 hari ini. Kalau tidak hujan, ya kita siangi, kita sedot pakai mesin, kita lep. Oh, gitu Jadi ya? pengairan ini di sana, saya punya sumur di sana. Ini untuk lep ini bisa. Oh gitu. Jadi tidak boleh terlambat masalah air, karena kalau terlambat ini nanti batangnya itu menjadi lemas, nekluk, akhirnya kering, itu pertumbuhannya sudah terhambat. Gitu ya. Jadi antisipasinya hanya harus kasih air ya Pak Prapto? Kasih air. Tapi kalau misalnya ini ada banyak rumput, jadi masalah nggak ini? Kalau masalah banyak rumput itu, kalau seperti di lahan saya, kalau di lahan yang lain kita tidak tahu. Tapi banyak rumput ini buktinya. Hari ini hujannya terhambat 1 minggu, tapi mereka yang tumbuh bersama rumput, tumbuhnya tetap kelihatan bagus. Tapi yang sudah terlanjur saya bubun bersih, itu dia Malah kering layu, ya? kering. Gitu ya. Jadi rupanya tanaman porang juga inginnya hidup bersama ya? Nah, kalau kita pelajari yang ada di hutan, seperti video-video kita kemarin itu di hutan seperti itu, dia tumbuh berdampingan dengan tanaman lain dengan baik. Nah, ini kalau di lahan terbuka seperti ini, dia harusnya ada naungan. Gitu ya, ada Dan pengairan juga cukup. Gitu. Pak Prapto, ini saya perhatikan ada tanaman porang yang besar, tapi juga ada yang kecil. Ini bisa dijelaskan sedikit mengenai hal ini Pak Prapto? Oh, masalah ini porang ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kita maunya nanam tumpang sari. Tumpang sarinya tidak dengan tanaman yang lain. Ada porang yang besar ini benihnya dari umbi. Itu 1 kilo isi 8 sampai 10 ya, segini-gini. Lalu yang di sampingnya ini dari katak. Ini tujuan saya. Ini yang besar ini tumbuhnya kan besar, dia bisa menjadi naungan yang kecil ini. Yang besar ini nanti sudah menghasilkan katak, ini banyak. Yang kecil ini juga bisa tumbuh. Lah tahun depan dia sudah menggantikan menjadi ini. Gitu ya. Ya. Makanya ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Ya, ada yang besar dan ini memang tujuan saya seperti itu. Ini kan saya mau uji coba yang seperti itu. Iya. Jadi rupanya untuk jadi petani porang juga harus terus belajar dan belajar dalam cara menanam porang yang baik ya Pak Prapto.
Ya, saya memang selalu meneliti. Saya itu bertani apapun, saya mesti berbeda dengan yang lain. Saya melakukan penelitian-penelitian. Gitu. Baik. Nah, sekarang soal pemupukan nih Pak Prapto. Pemupukan yang baik itu seperti apa ya? Untuk pertanian, Bang, pemupukan yang baik itu ada 2. Itu kalau saya seperti penelitian saya nanam apapun itu ada 2. Yaitu ada pupuk organik dari kompos, itu harus cukup. Kemudian juga menggunakan pupuk kimia. Karena pertanian ini tidak bisa mengandalkan satu sisi dari pupuk kimia saja atau dari pupuk organik saja. Untuk mencapai hasil yang maksimal, ini saya selalu menggunakan kompos ini. Terus setiap tahun, setiap kita tanam itu kita beri kompos. Kemudian pupuk kimianya juga. Tapi hasilnya tidak mempengaruhi dari porang ya Pak? Kalau hasil saya kira tidak mempengaruhi karena ada keberimbangan antara pupuk organik dan pupuk kimia. Jadi seperti dulu saya sebelum nanam porang ini tanam cabai, tanam timun, tanam apa itu saya selalu menggunakan metode pemupukan ganda seperti itu. Kompos juga los, kimia juga jalan. Oh gitu, berarti beriringan gitu ya? Iya, beriringan. Oh gitu. Terus untuk pemupukannya langsung ke tanaman atau bagaimana? Atau di sisi kiri kanannya atau seperti apa Pak Prapto? Kalau pemupukan saya kompos ini ditabur. Kita ini sudah masuk dalam tanah, ini sudah komposnya sudah masuk dalam tanah. Kemudian pupuk kimianya kita sistem kocor. Oh gitu ya? Iya. Jadi langsung diserap oleh tanaman akhirnya? Langsung diserap oleh tanaman, sehingga kita juga hemat pupuk kimia itu. Pupuk kimia itu ibaratnya ya cuma sebagai obat perangsang saja lah. Oh gitu. Jadi yang utama yang diserap adalah yang organiknya. Makanya harus tetap dicampur begitu ya? Tetap itu kimia tetap. Oke. Saya perhatikan di sini ada perbedaan antara pertumbuhan antara yang ada rumputnya dengan yang tidak. Boleh dijelaskan ke kami? Nah, gini Bang, ini kemarin kita kan juga nggak tahu kalau jadinya seperti ini. Jadi cuaca ini perubahannya bagaimana, besok itu masih hujan atau tidak, hujan itu mau istirahat atau tidak kita nggak tahu. Nah saat itu tanaman porang ini ditumbuhi rumput, kita bersihkan, kita waton bersih, kemudian hujannya terhenti, akibatnya seperti ini, porang ini layu. Nah seperti ini. Tapi nggak mati ya ini Pak? Nggak, ini nanti tumbuh lagi. Yang penting nanti ada air tumbuh lagi dia. Gitu. Cuma kan kasihan ini kalau nggak segera kita siangi. Makanya mungkin besok itu ini. Kalau nanti sore tidak hujan, besok ini sudah saya siangi. Wah, ini jadi harus ada upaya ekstra ya untuk memberikan air kepada porang yang ada di sini ya. Iya. Makanya dari itu saya berkesimpulan bahwa tanaman porang ini tanaman yang butuh air. Jadi tanaman porang ini butuh air banyak. Gitu ya. Nah, saya tidak bisa dia kekurangan air. Yang penting dia tidak terendam. Itu kuncinya. Iya. Orang seperti itu. Kan jalan-jalan lihat pertumbuhan porang yang ada di tanah penelitian dari Pak Prapto pemirsa ya, supaya pemirsa nanti bisa banyak belajar dari penanaman porang yang baik sehingga hasilnya luar biasa ya.
pesannya untuk para petani porang dengan menghadapi cuaca yang tidak menentu ini apa? Ini gini Bang, salam sukses petani porang dulu. Mantap. Ini kita harus segera antisipasi untuk daerah-daerah yang kira-kira airnya sulit, karena melihat kita ramalan BMKG di TV itu curah hujannya seperti ini. Ini pesan saya untuk petani-petani porang yang daerahnya sulit air, agar berupaya bagaimana caranya mendapatkan air. Karena porang ini menurut penelitian saya, entah untuk yang lain, tapi yang saya amati, yang saya teliti selama ini, porang adalah tumbuhan yang butuh air. Gitu ya. Jadi semoga liputan kali ini bisa diambil hikmahnya oleh para petani porang yang lain ya, Pak Prapto. Ya, kita ya seperti inilah. Ini contoh ini. Ini ketika ada hujan, ini pertumbuhannya daun sudah beda. Ini tidak hujan 1 minggu, dia sudah ada perubahan, bahkan ada yang cenderung layu. Makanya ini besok ini saya sudah siapkan, sudah kita tata sistem pengairannya, ini saya atasi seperti itu. Ini saya pesan untuk yang lain agar bersiap-siap karena cuaca tidak menentu hari ini. Iya, supaya potensi penghasilannya tetap sama ya seperti yang kemarin-kemarin ya. Iya, kita harapannya sama, kita sukses bersama, tanam semua baik, masalah produk melimpah, harganya nanti bagaimana, itu rezeki kita masing-masing Om Ram. Oke, siap. Terima kasih Pak Prapto. Demikian pemirsa liputan kami bersama petani porang Desa Ngadungan. Salah satu hal yang bisa kita perhatikan adalah kendala teknis dari cuaca. Antisipasinya bagaimana? Tadi sudah dibahas sedikit ya. Demikian liputan kami bersama tim Inspirasi. Semoga bermanfaat. Salam inspirasi.